I am the body. In a world of chaos, we think we're in sync. Scrolling through life, but are we on the brink? Faith ain't just a belief, it's way more than that. It's trust in the source of life itself, no matter what. Stay rooted, stay true, let your light shine bright. Even when life's tough, keep holding tight. Rely on God, through highs and the lows. That's how you grow, that's how it goes. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, you will bear much fruit. John 15. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Stay connected, stay plugged in. Watch the miracles are happening. Jadi kita masuk satu topik yang baru di bulan ini, yaitu terhubung, plug-in. Minggu lalu Pastor Tulus juga udah touch a little bit on this subject yang diambil dari Yohanes tentang pohon anggur ya, dengan ranting-ranting. Nah, pernah nggak sih kita mengisi daya smartphone atau gadget Anda ke sumber listrik tapi ternyata nggak terisi dengan baik, malah baterainya menjadi habis? Mungkin kebanyakan di sini nggak pernah relate karena handphonenya baru semua, apalagi Fanny yang baru beli iPhone 15. Nah, ini bisa terjadi mungkin dikarenakan buru-buru dan tidak benar-benar tercolok ya kan dengan baik ke smartphone, ataupun kabel colokan ke smartphone terhalang oleh casing smartphone tersebut, atau bahkan nggak dicolok dengan baik, atau ada debu, ada kotoran, mungkin ada debu-debu yang nempel di lubang chargernya sehingga mungkin harus di vacuum dulu, keluar debunya baru bisa dicas dengan maksimal. Nah begitu juga dengan perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita mungkin sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, atau kita sudah memberi waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan rajin beribadah atau bergabung di care group. Nah, dengan jelas kita merasa gitu kan, kita terhubung dengan Tuhan, tapi kenapa hidup kita sebagai orang percaya tidak melihat kuasa Tuhan bekerja gitu di dalam kehidupan kita? Atau bahkan kita udah melakukan itu semua, tapi kita nggak pernah lihat Tuhan intervensi di dalam kehidupan kita, malah kita sering sekali merasa burn out, apalagi mungkin di dalam gereja, di dalam pelayanan. Jadi intinya seperti handphone tadi ya kan, mungkin ada debu, mungkin ada casing yang menghalangi. Kita juga sebagai orang percaya kita mesti introspeksi dan doa, nanya Tuhan, kita udah ngelakuin apa yang Tuhan mau nggak? Apakah ada sesuatu yang bocor di dalam kehidupan kita? Ya kan, mungkin handphonenya tadi baterainya udah bocor gitu, udah lama, jadi mau dicas berapa kali pun, berapa lama pun itu nggak akan pernah bisa bisa 100% karena udah bocor. Tahu ada debu-debu gitu di dalam kehidupan kita yang menghambat koneksi kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus terhubung sama Tuhan? Ada dua hal, yaitu pertama adalah supaya doa kita dijawab. Ya dong, kalau kita nggak terhubung sama Tuhan, ketika kita doa itu nggak akan naik gitu, itu akan cuma sampai di udara doang. Nah, kedua, di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita akan menjadi kering dan kita akan menjadi useless. Mengapa? Karena ini diambil dari ilustrasi Yohanes 15 ayat 5-8. Kita baca sama-sama ya. Bisa baca nggak? Oke. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Jadi intinya Tuhan ngomong gini, kalau kamu nggak attach sama aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, kamu akan dipotong. Nah, kedua adalah supaya
doa dijawab. Ini Tuhan yang ngomong. Kalau kamu tinggal di dalam aku, ketika kamu meminta, ketika kamu berdoa, maka aku akan menjawab. Nah, pengajaran ini disampaikan Yesus di Yerusalem, ya kan? Yerusalem itu dulunya itu sebuah daerah yang penghasil anggur. Sekarang udah nggak gitu sering, udah nggak gitu banyak, mungkin karena iklim udah berubah. Tapi zaman dulu itu lumayan sering, lumayan terkenal Yerusalem penghasil anggur, tapi nggak sekarang. Jadi makanya Tuhan Yesus pakai ilustrasi ini karena mudah dimengerti itu sama murid-muridnya. Nah, New Zealand itu salah satu penghasil wine terbaik di dunia. Aku dulu sering audit winery, itu adalah spesialis aku. Aku udah explicitly told my manager aku mau project wine. Pokoknya kalau ada yang audit wine, please send me, karena aku seneng gitu bisa lihat berbagai berbagai winery dan juga ngetes ya kan berbagai wine yang berbeda. Dan biasanya lebih chill gitu karena tempat kerjanya, tempat auditnya itu di perkebunan dan nah ternyata ketika aku ngobrol sama pemilik wine yang dulu aku audit, ternyata tanaman anggur itu adalah tanaman yang sulit gitu untuk dikembangkan karena ranting-rantingnya itu perlu dipapari sinar matahari secara teratur ya kan supaya bisa berfotosintesis dengan sempurna. Tapi nggak boleh overheating juga gitu. Jadi dia harus dipapari sinar matahari tapi nggak boleh overheating karena akan mempengaruhi keasaman dari anggur itu. Nah, karena ketika anggur itu dipapari terlalu panas, itu akan cepat matang, ya kan, anggurnya, sehingga ketika dia matang, sugar content-nya itu akan sangat tinggi dan sensasi rasanya itu jadinya nggak fresh, itu jadinya manis doang gitu. Jadi kalau mungkin ada di daerah yang terlalu terik kena matahari itu harus dipasang yang namanya kanopi. Nah, anggur ini ketika dia dipotong dan dipisahkan dari main branch-nya, ya kalau kita lihat, jadi ini main branch itu rantingnya benar ya, Pak. Yang kedua ada nggak gambarnya? Nah itu main branch, itu ada ranting-rantingnya yang menghasilkan anggur. Nah ketika ini basic science lah ya. Ketika ranting-ranting itu dipotong dari main branch-nya pasti akan kering, mati dan menjadi tidak berguna. Karena main branch ini fungsinya adalah memberikan support, ada dua. Pertama memberikan support biar nggak tumbang, dan juga memberikan transportasi. Dia mentransport nutrisi dan gizi dan air, jadi sehingga anggurnya itu tetap sehat, tetap bertumbuh dan segar berbuah. Nah begitu juga dengan kita, ketika kita tinggal di dalam Yesus dan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita, kita akan tersambung dengan sumber kehidupan, yaitu Kristus sendiri. Di ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, namun buah yang banyak itu akan dihasilkan jika tanamannya mendapat nutrisi setiap hari. Nah, Allah menyediakan bagi kita secara cuma-cuma gitu ya kan. Kita udah ada kitab suci, dia juga udah memberikan kita satu akses gitu di mana kita bisa cari Tuhan setiap waktu. Di perjanjian lama orang nggak bisa sembarangan gitu mencari Tuhan, harus melalui nabi, harus melalui imam untuk mempersembahkan korban, dan pokoknya ada perantara gitu. Iman harus masuk ke yang namanya ruang maha suci, ruang maha kudus. Tapi sekarang udah sangat enak gitu. Kalau kita sering lihat, sering dengar gitu ya, apalagi di China itu banyak banget orang yang harus merobek-robek Alkitab ya. Alkitab itu dirobek-robek karena di situ masih belum boleh kan Christianity, di situ masih communism and Buddhism. Jadi mereka itu sampai orang-orang Kristen yang di China itu sampai harus merobek itu
dan ya disimpan di mana-mana lah gitu, ayat per ayat. Dan sampai banyak yang diinterview ada yang nggak tahu apa-apa karena udah hafal semua isi satu Alkitab. Dan banyak yang harus juga pas ketahuan sampai dimakan segala macam firman Tuhannya, kertas Alkitab itu. Dan begitu ya, maksudnya mereka harus beribadah di basement dan takut ketangkep gitu kan sama komunis party. Nah kita ini udah enak gitu, kadang udah ada Alkitab, udah ada Alkitabnya juga udah ada di elektronik segala macam, tapi kita kadang ya terlalu nyaman, jadi akhirnya kita take it for granted dan akhirnya kita nggak connected gitu sama Tuhan. Padahal di luar sana seperti orang-orang Cina yang Kristen itu mereka sangat haus, sangat rindu, dan mereka sangat berkorban gitu hanya untuk terhubung dengan Tuhan. Nah, hampir semua dari kita pernah melewati masa pacaran. Apa yang kita pikirkan? Pasti selalu saja si doi, ya kan? Gak usah lah bilang pacaran dulu, cuman masih crush aja ini, ya kan? Pikiran dan perasaan kita itu pasti tiap hari terhubung gitu kan dengan si dia. Saat kita pacaran atau saat kita PDKT, tiap hari yang di pikiran kita itu pasti dia. Kita mulai berusaha agar dapat lebih mengenal pribadinya, mencari tahu kesukaannya, hobinya, apa yang dia suka dan lain sebagainya. Ya kan biasanya melalui chat, ya kan tiap hari di chat. Dari chat pasti ditanya, kamu sukanya apa, kamu suka makan apa, udah makan belum, makan apa tadi, kamu suka nonton apa, tadi ada film apa yang bagus ya kan di Netflix contohnya. Nah semua ditanya gitu kan, karena sampai nggak ada topik lagi. Nah terus pas dia ulang tahun kita juga kasih hal-hal yang dia suka gitu. Kalau dia suka makan ayam, ya kan bagian paha, gitu kan. Kita juga mungkin korban gitu kan. Mungkin kita juga suka paha, tapi akhirnya udahlah kita makan sayap karena dia suka pahanya. Dan gini langsung respon. Demikian juga gitu, ketika kita terhubung gitu dengan Tuhan, kita berusaha gitu ya kan untuk tahu apa kesukaan Tuhan, apa yang menjadi keinginannya. Kita harus mencurahkan perhatian kita pada firman Tuhan, mencari tahu perintahnya dan taat menjalani ketetapannya, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita udah dekat, udah melekat ini sama Tuhan, biasanya kita akan mulai sensitif gitu kan dengan hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan atau hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya ya, aku paling sering kena gini nih, kalau aku baru beli barang baru, ya kan aku orangnya itu sangat sayang, sangat jaga baik-baik gitu, takut lecet, pokoknya ekstrim lah. Dan yang lucunya gini, setiap kali aku makin jaga, semakin kena gitu. Kejadian yang paling baru ini, aku lumayan anxious gitu kalau misalnya ada anak-anak kecil gitu kan masuk ke mobil aku. Gue nih kayaknya. Apalagi interior mobil aku sering kan vacuum, sering ngelap lah gitu, kinclong. Nah pernah ada kejadian di mana ya anak-anak ini masuk gitu kan, terus jadinya bercak-bercak gitu, aku kayak hati aku lecet gitu, tersakiti. Padahal cuma bercak-bercak doang, tapak sepatu ya kan. Terus aku kayak mulai jadi panik gitu kan kalau misalnya ada anak-anak mau nebeng mobilku. Nah, tahu nggak lama setelah itu aku malam-malam pulang dari satu event gitu di kota. Mungkin karena udah gelap nggak kelihatan, akhirnya aku nggak sengaja keinjak kotoran anjing. Dan aku tahunya itu pas aku udah sampai rumah gitu, kok bau ya gitu, kok bau. Aku pas di mobil juga nggak kecium gitu, tapi udah sampai di rumah, udah mau buka sepatu nih mau ke rumah, kok bau. Terus aku teris lagi, ya elah sepatu aku rupanya udah keinjek kotoran anjing yang gede dan yang masih basah, kayak rendang gitu. Diperjelas. Ya elah, aku langsung itu sakit hatinya udah kayak ketiban durian gitu ibaratnya. Nah, semalaman lah aku bersihin itu satu mobil dan karpet garasi aku udah nggak tahu udah kemana itu, udahlah
nah itu aku langsung karena apa? Seumur-umur ya, aku nggak pernah keinjek tai anjing. Tapi kenapa harus mobil ini gitu yang baru aku beli, ya kan, yang aku jaga, aku keinjek gitu. Nah, aku langsung bahwa Tuhan itu ngajarin aku gitu personally untuk tidak memberhalakan gitu ya, memberhalakan barang-barang di atas Tuhan. Aku sering banget gitu soalnya. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang similar, tapi ini yang recently. Aku langsung akhirnya dan aku minta ampun gitu sama Tuhan, dan aku bertobat lah, jadi lebih detach gitu dengan hal-hal dunia. Nah, kenapa gitu aku langsung gitu ya? Karena aku terhubung gitu sama Tuhan. Aku lumayan sensitif dengan Tuhan, dengan hati Tuhan, apa yang dia suka, apa yang dia gak suka. Dan kalau ada jalan-jalanku, aku udah lihat ada jalan-jalanku dan hati aku yang udah mulai serong atau menyimpang ini, biasanya aku langsung dapat koreksi dari Tuhan. Ketika dikoreksi Tuhan, aku itu orangnya lumayan taat gitu ya, lumayan takut takut kena kotoran lagi. Tapi aku orangnya lumayan takut dan cepat gitu, cepat taat sama Tuhan dan cepat bertobat, nggak delay. Aku ya orangnya ya. Alhasil aku melihat itu ada area-area tertentu di mana Tuhan memberikan itu percepatan dan kenaikan di dalam hidup aku, karena aku cepat gitu belajarnya, cepat bertobat, dan akhirnya aku naik level. Nah, aku sering melihat itu banyak orang yang nggak peka, nggak terhubung sama Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya jalan hidupnya itu terus berputar di padang gurun, ya kan? Kita jangan seperti orang Israel bebal yang nggak terhubung sama Tuhan. Yang seharusnya mereka itu bisa kalau nggak salah cuma 13 hari masuk ke tanah perjanjian. Kalau nggak secara rute, secara kilometer itu bisa 13 hari, tapi berujung 40 tahun gitu, karena mereka itu nggak bisa belajar let go, mereka nggak bisa belajar humble, ikhlas, taat sama pemimpin. Mereka nggak peka, mereka nggak tahu maunya Tuhan apa, memaksakan kehendak mereka, bersungut-sungut dan sangat bebal dan nggak sabaran orangnya. Akhirnya ya Tuhan buat mereka muter-muter aja gitu di padang gurun 40 tahun. Nah, beberapa kita mungkin mengalami gitu ya masalah yang nggak pernah selesai. Kok kayaknya cuma muter-muter aja di situ. Mungkin kita perlu kita introspeksi, apakah kita udah terhubung sama Tuhan, atau kita mungkin pikir kita udah terhubung, padahal sebenarnya nggak terhubung. Kita pikir kita udah ngecas handphonenya, tapi ternyata ada debu, ada casing, atau baterainya udah bocor. Penting untuk kita terhubung supaya kita nggak berjalan dengan kehendak kita sendiri. Karena aku percaya kalau kita udah terhubung dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk dapat bertahan dari tekanan dan tantangan di dalam kehidupan. Pikiran kita itu akan tidak mudah hanyut di dalam cara-cara dunia, dan kehidupan kita akan dapat menghasilkan buah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa terhubung itu dengan Tuhan. Yang pertama, udah pastilah harga mati, yaitu kita harus devotion, saat teduh. Saat teduh itu yang kita harus lakukan sehari-hari. Yaitu berdoa, baca Alkitab, itu udah harga mati, dan menjadikan Tuhan itu sebagai prioritas atau tempat yang terutama untuk kita datang dalam segala musim hidup kita. Jangan jadikan Tuhan sebagai cadangan doang, ya kan? Kalau ada masalah, misalnya nggak ada jalan keluar, udah nanya sana sini, udah kesana sini, nggak ada jalan, baru terakhir sibuk datang ke gereja. Biasanya nggak nongol ke gereja, tiba-tiba datang, kita tahu ini pasti orang lagi ada masalah. Nah, tapi kita harus tempatkan Tuhan di tempat utama di dalam kehidupan kita, baik dalam pergumulan, masa sulit maupun masa-masa bahagia. Tadi Fanny udah cerita tentang pas 5 minutes, Fanny cerita tentang spend time di hadirat Tuhan, spend time di hadirat Tuhan. Karena ya seringkali kita datang ke
Tuhan itu kita kadang nggak enjoy, kita cuman present Him with our wish list gitu, present dia dengan masalah demi masalah, tapi Tuhan mau gitu kita datang cuman enjoy Him gitu loh, enjoy Him, enjoy Tuhan, enjoy hadiratnya. Maka seperti yang tadi Tulus ngomong, kadang juga ada kalanya Tuhan tidak reveal Himself atau kita nggak dengar gitu dari Tuhan pada saat itu, tapi spend time dengan Tuhan aja udah satu hal yang sangat privilege, satu hal yang sangat berharga. Nah di sini dikatakan start and end your day with God, begin with prayer and devotion and close with gratitude. Nah itu udah harga mati ya, devotion. Nah yang kedua, hal kedua yang membuat kita terhubung dengan Tuhan, hal yang aku mau bahas sebenarnya hari ini, yang menjadi inti dari sharing hari ini adalah ini, love language, mengenal bahasa kasih Tuhan. Nanti kita udah singgung sedikit ya tentang orang berpacaran, tentang pasangan. Untuk kita bisa connect dengan pasangan kita harus bisa mengenal love language-nya. Aku paling sering sama teman-teman kerjain quiz love language. Apa sih love language kamu? Jadi kalau nggak salah ada 5 love language, yaitu touch, gift, word, act of service, sama quality time. Itu sentuhan, memberikan hadiah, kata-kata, pelayanan, dan quality time. Nah kalau pasangan kita itu suka gitu dikasih hadiah, ya pas ulang tahunnya kita kasih hadiah yang bagus gitu kan. Tapi kalau dia nggak suka hadiah, tapi dia sukanya quality time, jadi kita mau spend duit berapa banyak pun, itu dia akan tetap ngerasa kamu itu kok cuek, kamu itu kok nggak mengasihi aku. Padahal udah dikasih mungkin the latest iPhone ya kan misalnya, kok masih cuek gitu. Tapi ternyata pasangannya cuma mau dia spend waktu lebih lagi, yaitu mungkin ambil cuti 1 hari dan temenin dia road trip. Itu dia mungkin ngerasa lebih disayang gitu. Nah pasangan yang udah menikah beberapa puluh tahun pun, ya kan, dan yang udah tiap hari gitu ketemu, itu masih belum tentu 100% mengenal pasangannya. Apalagi dengan Tuhan, kita nggak rutin berusaha untuk terhubung dengan Tuhan, ya kan, melalui poin pertama tadi, devotion, pujian, penyembahan, baca Alkitab, doa. Gimana kita bisa mengenal Tuhan? Gimana kita bisa mengenal love language-nya Tuhan, atau mengenal apa yang Tuhan mau? Jadi pertanyaannya, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih love language-nya Tuhan? Tuhan juga punya banyak love language. Salah satu love language-nya Tuhan yang hari ini aku mau bahas adalah mengasihi sesama kita. Boleh minta tolong Michelle bacain 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yes. Jadi salah satu love language-nya Tuhan adalah mengasihi sesama. Mungkin kita mikir ya, asalkan kita udah rutin ke gereja, kita kasih persembahan, kita aktif pelayanan, kita berpuasa, Tuhan pasti langsung senang gitu, berkenan. Tapi Yesaya 58 yang akan kita baca nanti, itu mencatat ada orang yang udah doa itu nggak sampai, doanya itu nggak nyampe sampai ke atas, padahal dia udah ngelakuin semua ini. Alhasil dia nggak mengalami terobosan di dalam kehidupannya, dikarenakan hubungannya sama orang lain itu nggak baik. Dia mungkin nggak respect sama pasangan, yang nggak respect sama orang tua, mungkin selalu clash sama orang lain. Tapi kita mau baca Yesaya 58. Boleh minta tolong Tulus, Fani, Kristal, Moni, Ade, dan Kak Yusti ya, baca satu-satu. Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan kau tidak mengingatkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu.
Sungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Iya, thank you. Jadi dikatakan, kenapa kami udah, ini ada yang nanya gitu, kenapa kami puasa, kami udah merendahkan diri, tapi Tuhan nggak dengar. Ya terus Tuhan jawab gini, karena ketika kamu puasa, kamu masih mengurus kepentingan diri kamu sendiri, kamu masih berbantah, berkelahi, kamu memukul tinju gitu orang lain. Dikatakan dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Matius 5 ayat 23 juga mengatakan, Brian boleh minta tolong bacain. Kelihatan Brian, jauh itu. Enggak ya udah, aku bacain deh. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, ini kata Tuhan Yesus, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Intinya Tuhan ngomong gini, gak usah muluk-muluk puasa atau kamu kasih persembahan kalau kamu gak punya kasih akan sesamamu. Kalau kamu masih menyimpan dendam, iri hati, dengki dengan sesama, sering gak akur sama orang lain, tidak memelihara tali silaturahmi gitu yang baik dengan yang lain. So, do you see how God emphasize kasih dan hubungan gitu di atas segalanya? Aku mau ajak kita nyanyi satu lagu ini, pasti pada tahu semua di sini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Inilah love language-nya Tuhan. Salah satu love language-nya Tuhan, tanpa kasih, meskipun kita udah lakukan yang luhur mulia, tanpa kasih cinta itu gak akan berguna. Dikatakan Tuhan, ajarilah kami love language-mu supaya kita bisa connect, kita bisa dekat sama Tuhan. Amin. Nah, kembali lagi ke Yesaya 58. Di sini dikatakan bahwa apa gitu yang Tuhan kehendaki. Berpuasa yang ku kehendaki
adalah, boleh tolong Kore dan Cincin bacain dua-dua. Yang berpuasa dikehendaki supaya engkau menjadi-jadikan roti itu bagi orang-orang yang lapar. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oke. Kecil lagi. Bisa baca ini. Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang bertugas. Hebat loh, padahal kecil. Nah, kita baca sama-sama yang ini ya. 1, 2, 3. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Wow, jelas banget ya firman-Nya yang kita baca dari Yesaya 58. Intinya Tuhan mau kita memecah roti bagi orang lapar, memperhatikan orang lapar, membawa ke rumah kita orang miskin yang nggak punya rumah. Dan kalau kita lihat ada orang yang lemah, ada orang yang telanjang, memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara kita sendiri. Dan nggak memfitnah, nggak menunjuk-nunjuk orang. Dan bahkan ketika kita menyerahkan orang lapar apa yang kita inginkan sendiri, maka Tuhan bilang, terangmu akan merekah seperti fajar, dan luka-luka kita, keadaan kita yang mungkin kita lihat kok nggak kunjung-kunjung terselesaikan ya, Tuhan bilang di sini akan pulih dengan segera. Ada waktunya di bintang merah. Pada waktu itulah ketika kita doa, Tuhan akan jawab, dan Tuhan akan terus menuntun kita dan memuaskan hati kita bahkan di tanah yang kering. Intinya adalah kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ya buktinya adalah kita harus mengasihi saudara kita. Inilah salah satu bahasa kasihnya Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, maka kita akan connect dengan Tuhan. Dan orang-orang juga akhirnya bisa merasakan kasih Tuhan melalui kita. Beberapa ayat lagi dari Hosea 6 ayat 6. Kecil semua ya. Sebab aku menyukai kasih setia, ini kata Tuhan, dan bukan korban kesembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini jelas ya. Kalau ngomong dia lebih suka kasih setia daripada korban. Next, 1 Korintus 13 ayat 13. Boleh minta tolong Kristal bacain. Demikianlah tinggal ketika hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yes, thank you. Mungkin hari ini kita merasa kita disconnect sama Tuhan, atau udah mau selesai. Mungkin hari ini kita merasa kita disconnect sama Tuhan, atau mengapa jalan kita itu seperti berputar-putar di padang gurun. Kita udah ngelakuin semua, kita udah doa, gereja, masih belum mengalami terobosan dalam kehidupan, dan kita mungkin belum mengalami kuasa Tuhan itu secara real di hidup kita. Mungkin kita perlu introspeksi gimana hubungan kita dengan sesama. Apa masih ada dendam, masih ada kepahitan di hati kita sama orang lain? Apa yang sebenarnya paling bahaya? Kasih kita sudah menjadi dingin. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Karena dari firman-firman yang kita udah baca di atas tadi, kita bisa ambil kesimpulan, puasamu, pelayananmu, persembahanmu itu gak akan nyampe kalau kita masih punya ganjelan sama kita. Tuhan Yesus ngomong gitu di Matius 24 ayat 12, bahwa di akhir zaman
kedurhakaan semakin bertambah dan kasih akan semakin memudar dan dingin. Biarlah ini menjadi doa kita, point of action kita hari ini. Hari ini maukah kita mengambil langkah untuk say sorry sama orang-orang yang kita udah sakiti atau yang gak enak lah sama kita. Kedua, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang kelas sama kita. Berikutnya, bisakah mulai hari ini kita mulai mengasihi sesama lagi, meskipun hati kita udah sering tersakiti, udah sering dizolimi, udah sering dikecewakan gitu, masih bisa nggak sih kita start lagi untuk mengasihi sesama kita, atau hati kita udahlah jadi tumpul gitu, jadi udah sering disakiti, udahlah biasa-biasa aja sama semua orang. Berikutnya, apakah kita bisa mengasihi musuh kita, memperhatikan orang atau saudara yang lemah gitu ya. Kita udah lihat lemah, kita nggak menyembunyikan diri kita terhadap orang itu, tapi kita memberikan help. Berikutnya adalah tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Berikutnya, apakah kita bisa mengambil langkah untuk respect sama orang tua kita. Karena Tuhan ngomong, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya baik keadaanmu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jadi untuk kita connect sama Tuhan, untuk kita dapat berkat, salah satunya adalah respect sama orang tua. Terus terakhir, apakah kita bisa mulai menghargai pasangan kita, gak saling membentak dan menyalahkan. Karena ada ayatnya juga, aku gak catat ayatnya, tapi aku pernah dengar doa itu bisa terhalang. Kalau apa coba? Doa itu bisa terhalang kalau kita nggak respect, kalau kita nggak respect sama pasangan kita. Ketika kita bisa taat sama Tuhan, kita taat, kita melakukan ini semua, aku percaya bahwa next, obedience to God leads to divine intervention and blessings. Taat kepada Tuhan itu mendatangkan intervensi dan berkat ilahi. Hal-hal yang tadi aku udah sebutkan itu maksudnya easier to say than done gitu ya. Easier to say than done, tapi aku percaya ketika kita ngambil langkah untuk taat, karena kita tahu love language-nya Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama kita berarti kita mengasihi Tuhan, dan Tuhan bilang kalau kamu tuh taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan kasih berkat dan intervensi. Siapa yang mau menerima berkat dari Tuhan hari ini, katakan amin.